harus berani berjihad. Kita sudah berperang melawan siapapun, kita selalu diperangi. Orang NU sudah diinjak-injak, masa kita diam? Setuju? Masa kita diam? Harus kita bangkit dan bangkit. Saben dina kita diinjak-injak oleh orang-orang yang berbangsa Balawi. Saya sampai nangis. Semengi saya pernah nangis, Pak. Pernah saya. Ya Allah, kiai kok semuanya boleh dihancurkan kayak gini, Mas. Masa kita diam? Ada kiai sing ora seneng maring apa? Maring kiai NU berarti goblok sekali. Makanya tadi pernyataan sikap dari Syekh Agus Sumarko, sekarang saya panggil Syekh. Sekarang sudah tua. Pak Marko dan Micil, Pak Mukson sekarang sudah ganti nama. Syekh. Karena kita nyuruh sewu, wali yang ada di Banyumas ini jumlahnya nyuruh sewu, yang sudah tidak dibalawikan adalah sejumlah 329 makom yang ada di Banyumas sudah tidak ada balawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Doris Channel, dimana saja berada, berjumpa kembali, sehat walafiat. Mudah-mudahan kabarnya sehat semua ya, nggak kurang satu apa-apa dah. Pada sehat, yang penting pada sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, sahabat semuanya, bersama Bang Doris Channel kali ini, yuk kita lihat lautan fakta Ba'alawi di Nusantara ini ya, yang merusak, merendahkan, membelokkan sejarah ya, yang telah merusak Nahdlatul Ulama ya, mengkoyak-koyak Nahdlatul Ulama, akan tetapi dengan kokoh dan kuat Nahdlatul Ulama tidak mampu, tidak bisa dikoyak-koyak oleh Ba'alawi. Akan tetapi ada kerusakan akhlak ya, akibat ulah para Ba'alawi ini. Akan tetapi kita sebagai warga NU jangan takut dan jangan gentar. Bagi yang sudah masuk ke pengaruh khurafat atau doktrin ya, memang iya kadang-kadang menjadi bodoh. Akan tetapi bagi yang belum, makin cerdas dan menghindar dari khurafat dan doktrin-doktrin Ba'alawi. Nah sahabat, teman-teman di mana aja berada, jangan sampai ya kita terlena dengan doktrin dan khurafat Ba'alawi. Dan saat ini Ba'alawi sudah bukan lagi turunan Rasul, turunan badut Yaman ya, turunan badut Yaman ya. Bahkan sudah banyak ulama-ulama dan para tokoh yang menginginkan para Ba'alawi ini diusir, bahkan dipulangkan saja ke Yaman. Jangan tinggal di Indonesia, hanya merusak akidah dan ajaran Islam, apalagi Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. Baik sahabat, di mana saja berada, mudah-mudahan kita terhindar. Mudah-mudahan pengaruh daripada Ba'alawi ini lepas, pergi jauh dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ya, kita simak aja deh nih dari tokoh NU ya, dari ulama dan tokoh NU yang akan menjejerkan fakta-fakta kebohongan, kecurangan, pembelokan, merendahkan Ba'alawi kepada para ulama Indonesia. Yuk kita simak dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Yuk kita simak semuanya. Bukan oleh para Ba'alawi, penipu daripada sejarah NU dan sejarah bangsa. Ini perlu diketahui, makanya kiai-kiai ayo bersatu untuk membentuk negara kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan sampai jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab.
Sekarang sudah tidak berani dawil. Alhamdulillah dengan adanya tesis Kiai Imad, sekarang umat orang NU tidak rugi untuk nyangoni Habib. Nah, sekarang nyamanya cocoknya lebih barang, lebih jarang lagi cocoknya risik. Itu mau mecah belah itu. Oke lah, saya sudah banyak musuhnya tampil. Saya banyak musuhnya, tanya dan Mijik tanya Pak Musa. Kita sebagai orang NU jangan sampai takut pada siapapun. Terus NU sejarahnya juga didirikan tanggal 26 Maret tahun tanggal 30 Februari 1926. Pendirinya itu asli Kiai Haji Wahid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada ikut campur Al-Habib Hasyim bin Abdullah bin Umar bin Yahya. Nggak ada sangkut pautnya. Jadi kita orang NU selalu dikebiri. Saya tuh mantan muhibin loh Pak. Mantan muhibin kelas kakap saya. Yang saya pernah rumahnya jadi base camp para habaib. Karena abah saya adalah murid daripada Al-Habib Hamid bin Yahya Sokaraja. Sedangkan Habib Hamid bin Yahya Sokaraja adalah termasuk mungsuh daripada bebuyutan Romo Ki Abdul Ghani. Pernah dengar Romo Ki Abdul Ghani? Ki Abdul Ghani adalah ulama besar di sini. Termasuk pada waktu itu Romo Ki Abdul Ghani menika berangkat haji, titipi serban desukaken dumateng Al Habib Hamid. Jadi kita Sokaraja termasuk basis daripada apa-apa ini. Juga yang mendirikan Banyumas kemarin di Baklawikan saya sudah menemukan 132 makom di Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah kembali semula. Alhamdulillah. Namanya Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf. Itu di daerah Purworejo itu kemarin saya. Terus ada lagi ada makom Das Kebo diganti nama Habib Abdullah bin Umar Al-Segaf. Karena kita rasakan sejarah mau dibelok-belokkan secara normal, Masya Allah. Dulu ada di Jawa, di Banyumas itu ada keris. Baik, ini Mas Aziz tahu karena dia itu pakar saya. Ada keris Banyumas itu keris sengkelat. Keris sengkelat itu keris yang asli dibikin oleh Empu Jayasuda. Jadi kalau kita menceritakan sejarah, yakin demi Allah tidak akan rampung 3 hari 3 malam. Cebreng kupingnya gue. 3 hari 3 malam sejarah. Dan asli sejarahnya. Saya tidak berani bohong. Asli Galih Purba. Kalau Galih Purba itu di daerah Gunung Slamet, saya pernah naik ke sana. Makanya Banyumas adalah cikal bakal pusar dunia Banyumas. Makanya panjang jadi orang Banyumas itu alhamdulillah. Apalagi sekarang pernyataan sikap dari pusar Jawa niku di Banyumas. Banyumas menika angel kok jenenge kok. Banyumas makanya jeneng saya pernah tanya, siapa yang beri nama Banyumas itu? Iya. Orang Medu. Ini sejarah Banyumas yang memberi nama ini menika Syekh Makhdum Wali. Bukan Pak Lawi, haram. Nah, Syekh Makhdum Wali itu sejarah silsilah. Saya alhamdulillah tahu silsilah Syekh Makhdum Wali. Syekh Makhdum Wali menika putranipun Kanjeng Syekh Muhammad Makhdum. Muhammad Makhdum iki menika putranipun Kanjeng Syekh Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Makhdum Ibrahim Sunan Bonang adalah putra Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel putranipun Syekh Ibrahim As-Samarqand. Syekh Ibrahim As-Samarqand adalah asli bukan dari tanah Yaman, asli dari Muang Thai Samarkand itu di Thailand. Jadi kalau kita dengar yang namanya pendiri PKI DN Muso itu berbangsa Al-Munawar.
Terus Aidit, bangsanya adalah Aidit asli dari Barak Ba'alawi. Asli nih kok gini. Asli 92 macam marga habaib itu semuanya palsu. Baik bin Yahya, bin apa, bin apa, mendingan bin Al-Ngapusi malah. Itu hampir 100%. Kenapa saya bicara kasusnya? Saya sudah pernah keliling, saya pernah ceramah dengan Habib Bahar bin Smith. Satu panggung, Pak. Termasuk dia Habib Setan. Kenapa saya mengatakan Habib Setan? Semua ulama Indonesia yang berhubungan dengan ulama, kalau yang dekat dengan para pejabat pasti diarani anjing, pasti diarani babi. Itulah cocoknya gimana Cocok Bahar. Nah, sekarang namanya cocoknya lebih parah, lebih jalan lagi cocoknya sih. Itu mau mecah belah itu. Oke lah, saya sudah banyak musuhnya tampil apa. Saya banyak musuhnya, tanya dan Mijik tanya Pak Musa. Kita sebagai orang NU jangan sampai takut pada siapapun. Yang mari kita itu orang tuh dikawal siapa-siapa, Pak. Demi Allah saya bakal pernah dikawal semana. Saya ngaji sampai ke Garut, sampai kemana, bahkan sampai ke luar Jawa, tidak pernah ada pengawalan. Sekarang saya sudah ikut dan Mijil, dan saya sebagai ikut dalam suatu organisasi LSI, ya saya minta laskar untuk mengawal. Karena saya sudah punya pasukan yang mana pasukan Laskar Sabilillah, PWI pencinta Wali Songo, dan 190% marga dari para Wali Songo adalah berhologram J1. Mantap. J1. Kalau grupnya sab J1, kalau Baklawi G. Ikut saya deh. Salah sembah we. Raja Fir'aun, Raja Namrud, Raja Abroha yang hidup di tanah Yaman Selatan, kota termiskin di dunia. Makanya para Habib pada pindah ke Indonesia sebagai negara melarat. Kita sebagai orang Banyumas masa kalah karo ayo sonelekete kon kalah. Najis kon kalah bro. Kita sebagai orang Islam, khususnya warga Nahdien yang selalu mencium tangannya para habaib, siki nggak usah mencium tangan habaib. Haram hukum. Haram. Munyel. Malah mencium tangannya habaib, tangannya kiai orang tuh diaku. Jadi minal kuclukin. Cocok. Rasakan. Kita Indonesia kalau benar-benar yakin kita dengan orang NU itu jamin dari sampai sekarang. Abang saya lah ikut dalam rangka abah saya, Syekh Muhammad Wahid. Abah saya adalah dulu dibinyakan saya dibinyakan dan Mijil. Saya dibinyakan, saya mendingan Al-Ngapusi daripada bin Yahya. Jadi yang kita lihat dasarkan. Kenapa sejarah itu, contohnya di Banyumas itu termasuk sejarah yang luar biasa. Yang namanya Syekh Madung Wali mendirikan pondok pesantren terbesar di Jawa, itu di Pasir Luhur, namanya Pondok Pesantren Anggula Bawang Gumantung. Bawang Gula Gumantung. Itu pondoknya di sana sebelah selatan saya. Siapa santrinya? Dari Banten itu banyak sekali. Dari Banten banyak sekali pondok. Terus kemudian saya pernah bertemu dengan Al-Mukarram Syekh Muhammad Tajul Bakri, sudah meninggal. Di sini ada makom yang namanya makom Syekh Muhammad Ilyas bin Syekh Panetep Panotogomo, keturunan Kanjeng Pangeran Diponegoro, yang makomnya mau dibinyakan kucluk berarti. Itu makomnya. Kalau di makam di Pahlawi kan bahaya. Mbah Syekh Abdul Malik putra Kiai Haji Ilyas. Kiai Ilyas orang yang paling sakti Mandraguna. Saktinya luar biasa. Dulu pernah datang ke tanah Banten. Makanya orang Banten sangat takut kepada orang Banyumas. Orang Banten takut sama orang Banyumas. Paku buminya di sana adalah Syekh Muhammad Tajul Bakri.
itu adalah guru besar daripada Mbah Romo Kiai Imaduddin Musik Eksekutor Kiai Syahid Bakri. Bukan Sarman, namanya Sarman emang, tapi keturunan-keturunannya yaitu orang-orang hebat semua. Saya tidak pernah melihat daripada sejarah tentang Syekh Fakih Al-Muqaddam. Dulu tahun-tahunan ngaji nang pondok pesantren urung ana sejarah Fakih Al-Muqaddam. Kenapa Habib urung tahu tentang sejarah-sejarah Kanjeng Nabi sampai nyuwun sewu Gus Muafik ngomong rembes biar depatin si Taufik Asegaf. Apa cocok membutai kasu? Bodol. Itu kita rasakan. Kita Kiai NU selalu dibikin dikatain asu angger nyong contoh ngomong asu maring Habib orang terima adep ngadepi dhewek nyuwani lah. Somele kete kok nyukara. Walaupun nyung kering. Saya pernah belajar ilmu karate dan 10 dan kawan-kawan maksudnya. Sini ada Mas Aziz, ahli ilmu kebal. Nah sekarang kiai-kiai sepuh yang ada di sini nyuwun sewu makasih didatangi. Kenapa kita sebagai kiai kampung menang, nyong orang menang? Saya pembela kiai. Anak kiai kampung kemarin saya di Wonosobo. Nyuwun sewu di Wonosobo saya pernah. Ngeri banget itu. Di Wonosobo saya ngeri. Anak kiai keplake Habib. Yang masuk itu yang masuk di YouTube ya. Itu tak datangi. Ternyata Habibnya adalah orang Kebumen, Kepedusan. Tekani maringan. Minggu pelagi Wonosobo ya bangsat ya. Sekarang sudah tidak berani dawir. Alhamdulillah dengan adanya tesis Kiai Imad, sekarang umat orang NU tidak rugi untuk nyangone Habib. Siki alhamdulillah sudah untuk Kiai NU orang tahu tekani Habib minal dawiri. Ini saya kayak Bapak Kiai Rohman kan termasuk orang yang mungkin dulu gawe ngasih siki wis mantek kesuh ayo melu aku kesuh karo para habaib gitu. Saya juga sering sholawatan karo habaib. Sekarang juga saya masih didatangi oleh Habib Pak Kiai jenengan ikut sholawatan dengan saya ntar dibayar berapa tapi tolong ceritakan nasabnya Habib soleh orang kita harus berani berjihad. Kita sudah berperang melawan siapapun, kita selalu diperangi orang NU sudah diinjak-injak, masa kita diam? Setuju? Masa kita diam? Harus kita bangkit dan bangkit. Saben dina kita diinjak-injak oleh orang-orang yang berbangsa Balawi. Saya sampai nangis. Sepengen saya pernah nangis Pak. Pernah saya. Ya Allah, kiai-kiai kok semuanya boleh diajukan kayak gini masa kita diam? Ada kiai sing ora seneng maring apa? Maring kiai NU berarti goblok sekali. Makanya tadi pernyataan sikap dari Syekh Agus Marko, sekarang saya panggil Syekh. Sekarang sudah tua. Pak Marko dan Micil, Pak Mukson sekarang sudah ganti nama. Syekh. Karena kita nyuruh sewu wali yang ada di Banyumas ini jumlahnya nyuruh sewu yang sudah tidak dipahlawikan adalah sejumlah 329 makom yang ada di Banyumas sudah tidak ada pahlawi. Dulu Syekh Hamzah Kusuma pernah kedatangan Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman Asegaf meninggal dunia, mau dipahlawikan juga dulu. Ini Hamzah Kusuma jangan sampai. Terus yang Pangeran Singodipo, yang Pangeran Singodipo itu adalah pasukannya Pangeran Diponegoro. Nah kita Banyumas punya nyuruh kerajaan tertua berada di sini Galih Purba dengan raja pertama Pangeran Gelagah Sukma. Gelagah Sukma punya anak namanya Pangeran Jangkar Sukma. Jangkar Sukma punya Pangeran Tadri Sukma. Semuanya berwujud Sukma semua. Ini sejarah asli, manuskripnya bisa saya tunjukkan. Karena saya tidak berani menipu masyarakat yang sekarang yang lagi didemamkan oleh para pahlawi, penipu daripada sejarah NU dan sejarah bangsa. Ini perlu diketahui, makanya kiai-kiai ayo bersatu.
untuk membentuk negara kesatuan negara Republik Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya masyarakat Indonesia cuma kurang lebih 113 juta. Sekarang Indonesia sudah berapa? 323 juta penduduk Indonesia. Yang asli sekarang 150 juta. Separohnya itu berarti orang-orang imigran, termasuk imigran Cina, imigran Arab, imigran Yaman. Yang paling reseh imigran Yaman, yang paling reseh. Mau merubah tatanan budaya, tatanan sejarah, itu yang harus kita lawan. Agar kita lawan, kita akan Nusantara akan menjadi apa? Hilang. Makanya kalau saya pengajian Nusantara, Nusantara jadi singkatan Nusantara, Nahdlatul Ulama, santri, TNI, Polri, dan tentara. Itu namanya Nusantara. Mantap. Kita orang NU dari zaman dahulu sampai sekarang harus kita persatukan supaya NU tidak ada masalah. Kalau saya berjuang, saya sebagai Surya Majelis Wilayah Cabang Kecamatan Karanglemas, saya masih Surya. Ala-ala ya Surya. Dan saya bukan kiai, Surya mawon. Nek ada penyelewengan sejarah yang paling melawan saya di Kabupaten Banyumas. Di Banyumas bersih dari Ba'alawi harus. Siap? Harus bersih dari Ba'alawi. Barang siapa yang mau menghancurkan NU pasti demi Allah hancur sendiri. Yang menghancurkan LSI, yang menghancurkan Wali Songo pasti hancur. Ya Wali Songo 1430 masuk Indonesia menyebarkan Ba'alawi 1827 dibawa oleh apa? Belanda. Namanya Asyik Al-Habib Usman bin Yahya Al-Hadrid. Mukti Batavia. Sebetulnya Mukti Batavia bukan Khaib Usman, ala Syekh Ali Muhammad Sahil Al-Batavia. Syekh Muhammad Toha Rohim Al-Jamil Aromatul Muwasyirah, yaitu terkenal dengan nama Syekh Al-Minangkabau. Di Banyumas ada Syekh Muhammad Hasim Jazal Al-Karam. Itu di Banyumas. Kita jangan sampai kita melupakan sejarah Banyumas itu, Masya Allah. Makanya kita jangan sampai jauh dari ulama-ulama NU. Ulama NU selalu doakan bener. Mari kita jaga Nusantara, harus milik kita. Jangan sampai Nusantara jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman, saudara-saudara semuanya, kan enak ngedengernya ya. Kalau kiai atau ulama-ulama NU yang tegas, mantep, semangat, nah kayak gitu. Jadi menyemangati bagi kita kaum Nahdlatul Ulama ya. Kita mendorong hati kita, membangkitkan semangat kita untuk kita bisa bersikap pemberani ya, melawan yang mendobrak dan menghancurkan serta menginjak-injak para ulama dan tokoh ulama di Indonesia ini. Baik sahabat, di mana saja berada yang masih setia tentunya ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan selamat semuanya deh. Selamat dari segala rongrongan Ba'alawi yang mau mencelakai atau menguasai negara kita. Akhirnya saya mohon diri ya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.